Mencari berkah setelah menikah. Berkah itu penting. Jika tidak ada dalam keluarga, suasana bisa genting. Masalah datang menambah pusing. Rasul menegur sahabat yang mendoakan pengantin birrifa iwal banin. Semoga kalian rukun dan banyak anak. Maka ini bukan ajaran ad-din. Doa yang utama bagi pengantin adalah mendapat berkah. Sebab berkah mendatangkan sakinah. Setiap penghuni merasa betah di rumah. Doa yang hanya fokus kepada banyak anak dan kerukunan adalah doa jahiliyah. Sebab urusan nikah terkait dengan ibadah, maka yang dicari adalah berkah. Berkah bermakna ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Jika kebaikan bertambah, maka keburukan terusir sudah, lenyaplah masalah. Rumah tangga ibarat tanah lapang. Jika tidak ditanam pepohonan yang tumbuh rumput ilalang, kebaikan hilang, keburukan datang. Jika anak mulai berulah, pasangan suka marah-marah, orang lain ikut campur masalah, hati gelisah, semua bermula dari tak adanya berkah. Maka jangan buru-buru datang ke psikolog jika nilai anak di sekolah jeblok. Jangan buru-buru ke konselor jika dengan pasangan tak saling tegur. Sebelum minta bantuan orang untuk tangani masalah rumah tangga kita, mari kita tengok apakah berkah telah tumbuh subur dalam keluarga kita. Sebab perkara rumah tangga bukan sekedar bahas aspek teknis, namun juga aspek non-teknis saat nilai agama menjadi basis. Bagaimana memulainya? Jadikan takwa sebagai visi utama. Keberkahan bermula dari ketakwaan yang terukir dalam sikap dan perbuatan. Bagaimana mungkin mengaku takwa jika dalam rumah tangga yang dibicarakan seputar kemana liburan, jadwal makan, dan rumah idaman? Padahal tema pembicaraan dalam keluarga menentukan visi rumah tangga. Jika orang tua lebih banyak bicara harta, anak pun jauh dari agama. Apa yang sering dibicarakan tunjukkan visi asli kepemimpinan. Begitu kata At-Tabari. Jika memiliki visi takwa, lebih banyak bincangkan seputar agama. Maka periksa dialog antar anak. Jika masih seputar mainan atau uang yang banyak, tanda nilai takwa belum sampai kepada mereka. Bermula dari sekedar tema pembicaraan, menentukan datangnya keberkahan. Maka bicarakan kepada anak tentang agama dengan cara menyenangkan. Jika takwa telah rutin dibincangkan, kemudian jadikan bangun pagi sebagai kebiasaan. Hanya keluarga yang rutin bangun pagi yang diberkahi. Rasul mendoakan umatnya yang aktif bangun pagi agar dapat keberkahan. Sebab orang yang bangun kesiangan tanda pribadi yang bermasalah. Masalah keluarga bermula dengan menganggap bangun kesiangan sebagai hal biasa. Padahal ini adalah petaka rumah tangga. Sebagian besar anak yang candu narkoba dan terpapar pornografi memiliki ciri susah bangun pagi. Sudah terbiasa kesiangan sejak dini. Maka jadikan bangun pagi sebagai kebiasaan di dalam keluarga agar keberkahan datang menyapa, masalah perlahan sirna. Dan setelahnya mari perbanyak keberkahan lewat interaksi terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran sebagai bukti keberkahan dari Allah Ar-Rahman. Rumah tangga tanpa Al-Quran ibarat kuburan, nampak sepi dan menyeramkan. Malaikat datang merasa sungkan, masuk rumah pun enggan. Jangan biasakan musik lebih terdengar daripada Al-Quran. Keberkahan kian terusik, berganti hingar-bingar kesia-siaan. Telinga anak yang terbiasa mendengarkan Al-Quran akan lebih mudah terajak kebaikan. Saat di luar rumah, tak terpengaruh teman. Dan harus pula jadi fokus orang tua untuk mencari tempat tinggal yang diberkahinya. Salah satunya dekat dengan masjid atau musola. Salah memilih tempat tinggal awal dari pengasuhan yang gagal. Padahal anak dipengaruhi oleh lingkungan, maka cari tempat tinggal yang aman. Jika rumah lebih dekat dengan masjid, maka anak terdidik menjadi abid. Jika lebih dekat dengan pasar, ia terlatih puaskan syahwat yang liar. Saat pilih lokasi rumah, jangan terpesona investasi tanah. Tanyakan di mana masjid, tempat ibadah. Ini awal keluarga berkah. Sebagaimana Ibrahim ayah teladan memberi pengajaran. Lebih pilih rumah jauh di tanah tak bertuan, asal dekat dengan masjid Baitur Rahman. Jika masalah datang berulang kali, bisa jadi saat berkeluarga salah milih lokasi.
keberkahan akhirnya pergi menggantung kembali. Selanjutnya, jangan abaikan kebiasaan bermain hujan. Dalam air hujan ada keberkahan. Ini janji Ar-Rahman yang tertulis dalam Al-Quran. Lihat surat Qaf ayat 9. Dalam hujan gerimis tercipta suasana romantis. Dalam hujan lebat, cinta makin tertambat. Ajak keluarga main hujan supaya datang keberkahan. Bagi yang hendak bercerai, cobalah dulu bermain hujan dengan pasangan. Hubungan yang retak tiba-tiba terganti cinta yang menghentak. Sebagai penutup, pintu keberkahan keluarga mengucur deras dalam aktivitas makan bersama. Ini ajaran Rasul yang mulia. Bukan sekedar maknyusnya makanan yang kau rasa, tapi kebersamaan saat makan itu yang jadi tujuan utama. Berkah selalu dalam keluarga. Luangkan waktu dalam sepekan untuk makan bersama. Ini juga sebagai upaya untuk cairkan suasana. Saling berbagi cerita, tercipta mesra. Tips ini silakan dicoba bagi yang sudah berumah tangga. Semoga keberkahan selalu ada dalam keluarga kita. Silakan di-share apabila bermanfaat.